Guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD khususnya pada sektor kendaraan bermotor, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Provinsi Banten dalam mengelola potensi PAD, Badan Pendapatan Asli Daerah atau Bapenda Banten berupaya memaksimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor dengan menggandeng sejumlah pihak untuk melaksanakan program unggulannya, salah satunya dengan inovasi tabungan pajak. Berkolaborasi dengan Bank Banten, program tabungan pajak ini nantinya akan menyasar pada seluruh masyarakat Provinsi Banten yang tidak memiliki tunggakan pembayaran pajak. Hal ini juga membantu masyarakat agar tidak kesulitan untuk membayar pajak tepat waktu karena telah memiliki tabungan khusus pajak. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, tanggal 29 Juli 2025, Gerabang Banten dengan ini saya resmikan. Masyarakat Banten yang syarat akan makna dan filosofi. Pada Selasa 29 Juli 2025, tabungan pajak resmi diluncurkan berbarengan dengan peresmian kantor baru Bank Banten di Jalan Veteran Cipare, Kota Serang. Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Banten Andra Soni, unsur Forkopimda Banten, PLT Kepala Bapenda Banten Rita Prameswari, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tamu undangan lainnya termasuk masyarakat perwakilan dari ojol ataupun ojek online. Dalam acara itu, PLT Kepala Bapenda Banten Rita Prameswari turut menyerahkan tabungan pajak secara simbolis kepada pengemudi ojek online. Selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, untuk dapat memberikan secara simbolis tabungan pajak bagi ojek online. Tabungan pajak diberikan secara simbolis kepada para ojol lantaran dalam program ini, tabungan pajak saat ini baru bisa diterapkan untuk para pengemudi ojol. Tujuannya agar para ojol dapat membayar pajak kendaraannya dengan mudah. Hal tersebut dikatakan pelaksana tugas atau PLT Kepala Bapenda Banten Rita Prameswari. Rita menerangkan untuk membuka tabungan pajak dapat dilakukan dengan mudah. Masyarakat cukup mendatangi Bank Banten untuk melakukan pembukaan rekening tabungan pajak dan melakukan pembayaran yang mana pembayaran awal menjadi saldo awal atau cicilan pertama. Sehingga saat waktu pembayaran pajak telah tiba, maka tabungan pajak akan otomatis terauto-debit. Saat membuka tabungan pajak, masyarakat atau nasabah juga dapat memilih tenor sesuai dengan waktu pembayaran pajak kendaraannya. Untuk membuka tabungan pajak, Rita menambahkan cukup membawa KTP, STNK, dan BPKB. Rita juga mengingatkan tabungan pajak tersebut akan tertahan dan tidak dapat diambil sampai waktu pembayaran pajak tiba. Karena menurutnya, tabungan pajak itu merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk membayar pajak. Apabila tadi kalau tentunya kan dari target kepada membantu masyarakat tentang sedang baik-baik saja. Kalau pendapatan rata-rata harian berapa sih PAD? Pendapatan rata-rata harian seluruh Banten apa gimana? Khusus pajak sejak diberlakukan. Seluruh PKB dan BPNKB kita rata-rata di 16,5 miliar sehari. Artinya meningkat dibanding sebelum Meningkat dibanding diberlakukan. sebelum adanya pembebasan pokok tunggal dan tunggakan. Kalau sebelumnya rata-rata per hari berapa? Rata-rata per hari itu kita di angka 11-12 kan. 16,5 minimal ya, 16,5 karena kita pernah di angka 24 juga pernah ketika bebas. Ketika dilakukan EKEP ini kita bisa sampai 24 M sehari ya. Rita menjelaskan adanya tabungan pajak untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Selain itu, sesuai dengan Gubernur Banten yang ingin melayani masyarakat, sehingga program tersebut ditujukan terutama untuk masyarakat menengah ke bawah untuk membantu para wajib pajak membayar pajaknya.
Adanya tabungan pajak juga sejalan dengan program Gubernur Banten tentang pemutihan pajak kendaraan yang saat ini sedang berjalan, sehingga tabungan pajak merupakan upaya Pemprov Banten untuk warganya agar tetap membayar pajak setelah program relaksasi pajak selesai digelar. Adapun untuk masyarakat yang ingin membuka tabungan pajak, Rita menerangkan karena pihaknya bekerja sama dengan Bank Banten, untuk itu tabungan tersebut hanya ada di Bank Banten. Sementara untuk menabung dapat dilakukan di gerai-gerai Samsat yang ada di Provinsi Banten. Terus saja kita luncurkan tadi, teknisnya memang itu tujuannya adalah meringankan masyarakat yang memang kesulitan di dalam membayar pajak. Jadi bisa melakukan tabungan pajak itu dengan membuka tabungan di Bank Banten. Nah, tidak ada saldo awal. Jadi saldo awal itu merupakan cicilan pertama. Nah, tenornya kita bisa pilih. Misalnya kalau memang jatuh temponya itu pajak itu di Desember, berarti kan perhitungannya kita integrasikan dengan info PKB dulu. Berapa pajak yang harus dibayar, berapa SPKD-LJ yang akan dibayar, kita satukan, kita bagi tenornya sampai dengan Desember. Taruhlah 6 bulan, berarti dia 6 kali melakukan pembayaran. Nah, 1 bulan sebelum melakukan pembayaran sudah lakukan debit, jadi auto debit. Nah, kita akan keluarkan SKPD per tanggal jatuh tempo pajak itu sendiri. Ketentuan syarat dan ketentuan sama saja. Yang melakukan tabungan pajak ini masyarakat yang memang daftar ulang dan tidak ada tunggakan. Kendaraannya milik sendiri. Syaratnya adalah KTP, STNK, BPKB dan KTP, STNK, BPKB. Dan tidak menunggak dan hanya dilakukan untuk daftar ulang atau 1 tahunan. Tujuannya memberikan stimulan kepada masyarakat karena Pagub itu memang lebih kepada melayani masyarakat yang memang berkebutuhan untuk menengah ke bawah ya dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi setelah pemutihan ini kan dibarengi dengan pemutihan ini kita memberikan stimulan kepada masyarakat dengan memberikan keringanan di dalam pembayaran pajak. Ini kan sangat dinantikan masyarakat, ya kan. Ketika bayar pajak langsung mungkin nggak bisa, kita bisa melakukan tabungan itu sendiri. Hanya di Bank Banten. Nah, kebetulan kan kita RKUD-nya memang Bank Banten, kita RKUD di Bank Banten, kita lakukan kerjasama antara Bank Banten sebagai Bank RKUD Provinsi Banten dengan Bapenda Banten. Ya. Masyarakat biasa, ASN, ojol, tadi kita ojol dulu ya, tadi kita lakukan seluruh Samsat seprovinsi Banten boleh melakukan tabungan pajak. Oh iya, kita tabungan di hold dulu, tidak boleh diambil. Jadi tujuannya adalah untuk bayar pajak. Jadi kan kita buka rekening dengan tabungan pertamanya itu adalah cicilan awal, nanti seterusnya sampai dengan 1 bulan sebelum masa jatuh tempo pajak sudah dilakukan auto debit. Belum berlaku untuk menunggak. Baru kendaraannya 1 tahun ke depan dan daftar ulang. Keuntungannya masyarakat kita membantu. Selama ini kan sebenarnya pajak itu tidak berat kalau memang kita dibagi 12 atau 6 bulan atau 5 bulan gitu kan. Tapi kan masyarakat ini ketika akan membayar pajak sekaligus kan merasa berat. Nah, kita ringankan itu dengan melakukan tabungan pajak. Dengan kemudahan yang diberikan oleh Bapenda Banten untuk membayar pajak kendaraannya tersebut, masyarakat dapat terbantu dengan adanya tabungan pajak. Usia yang 9 tahun, Bank Banten sekaligus juga kita meresmikan Geraha Bank Banten yang merupakan kantor pusat sekaligus kantor pusat dari Bank Banten, dan tadi juga dihadiri oleh beberapa bupati dan wali kota yang telah memberikan komitmennya untuk bersama-sama membangun Bank Banten. Memudahkan masyarakat dalam urusan pembayaran pajak, pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengeluarkan kebijakan yang diumumkan langsung oleh Gubernur Banten pada 10 April 2025 hingga 30 Juni 2025 tentang relaksasi pajak bagi para penunggak pajak untuk membayar pajaknya tanpa dikenakan denda seperti sebelumnya. Kita mendirikan Bank Banten adalah dalam rangka memperkuat identitas kita sebagai sebuah daerah yang ingin sejajar dengan daerah lain. Maka izinkan saya berdiri bersama-sama dengan seluruh kawan-kawan yang betul-betul
ingin membantu bagaimana supaya Bank Banten ini bisa menjadi bank kebanggaan kita ke depan nanti. Saya punya mimpi dan kita semua punya mimpi. Ke depan nanti semua kegiatan kemasyarakatan bahkan sampai tingkat RT Bank Banten bisa membersamai. Sesuatu yang menurut saya sangat mungkin. Dulu mungkin tidak ada orang yang pernah berpikir, bahkan Belanda sendiri tidak pernah berpikir bahwa Indonesia akan merdeka. Tapi alhamdulillah sebentar lagi kita 80 tahun merdeka. Jadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan orang, sesuatu yang tidak diyakinkan orang, termasuk saat orang tidak yakin dengan Bank Banten, tugas bapak-bapak, tugas kita semua bekerja sebaik-baiknya, dan insya Allah Bank Banten akan menjadi bank kebanggaan kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri momen yang penuh makna peresmian kantor pusat Bank Banten yang kini resmi bernama Geraha Bank Banten. Hal itu guna membantu masyarakat yang kesulitan membayar tunggakan pajak untuk tetap membayar pajak tanpa adanya denda pajak. Selain itu, kebijakan tersebut juga untuk menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD Banten dari sektor pajak. Dengan antusias warga yang sangat tinggi akan membayar pajak, pemerintah Provinsi Banten kemudian memperpanjang masa pemutihan atau relaksasi pajak kendaraan bermotor atau PKB yang sebelumnya dari tanggal 10 April hingga 30 Juni menjadi sampai dengan 31 Oktober 2025. Melihat antusias warga mendatangi Gerai Samsat hingga membludak, Bapenda Banten kemudian memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya agar tidak mengantri lama dengan melakukan kerjasama antara Bapenda Banten dengan kantor kecamatan dan kelurahan yang ada di wilayah masing-masing untuk menghindari antrian panjang seperti yang terjadi saat relaksasi pajak tahap pertama. Mengingat masa relaksasi atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang singkat, Gubernur Banten melalui Bapenda Banten melakukan upaya lain, yakni dengan membuat program tabungan pajak. Program tersebut merupakan bentuk kerjasama antara Bapenda Banten dengan Bank Banten untuk memudahkan masyarakat, khususnya menengah ke bawah, dalam membayarkan pajaknya dalam jangka waktu tertentu sesuai masa berlaku pajak kendaraannya. Ditemui usai acara peresmian gedung baru Bank Banten sekaligus peluncuran tabungan pajak, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan tabungan pajak ini merupakan hasil dari audiensi yang dilakukan oleh Pemprov Banten dengan para ojol atau ojek online. Mereka mengaku kesulitan untuk membayar pajak kendaraannya hingga saat jatuh tempo. Untuk itu pihaknya melalui Bapenda Banten menggandeng Bank Banten sebagai bank pemerintah daerah mengeluarkan program tabungan pajak guna membantu masyarakat menabung dalam rangka persiapan membayar pajak kendaraan di tahun berikutnya. Andra juga mengatakan tidak hanya ojol, seluruh masyarakat Banten yang ingin menabung untuk persiapan membayar pajak dapat menikmati program tabungan pajak ini. Hasil permintaan atau hasil audiensi kami dengan kawan-kawan ojol, di mana salah satu kendala mereka itu adalah saat mereka harus jatuh tempo membayar pajak, mereka terkendala dengan keuangan. Nah, kemudian ini kan tentu harus ada upaya, salah satunya adalah menabung. Nah, kadang-kadang menabung dengan jumlah-jumlah kecil, bank itu kita antrinya lama dan sebagainya. Nah, kali ini Bank Banten memberikan loket khusus, Pak ya. Loket khusus sehingga tidak terlalu lama mengganggu jam kerjanya para pengemudi ojol. Salah satunya, sehingga mereka nanti bisa menyempatkan diri untuk menabung di sana dalam rangka persiapan membayar pajak tahun berikut. Enggak, bukan hanya kepada ojol ya, bukan hanya kepada ojol, kepada siapapun warga Banten yang ingin menabung untuk kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, mereka bisa menggunakan program ini, tabungan ini. Sesegera mungkin ya, pasti segera mungkin, karena ini bagian dari upaya kita untuk sense of belonging semua wilayah itu ada. Dan saya punya keyakinan, artinya dengan dukungan TKUD dan pengelolaan kredit ASN, insya Allah Bank Banten akan tumbuh besar. Kenapa? Insya Allah sedang dibahas. Tadi kan disampaikan ya oleh insya Allah kita akan bahas segera. Kenapa? Ya, gedung ini kan bagian dari aset pemerintah Provinsi Banten yang kemudian saat ini menjadi penyertaan modal berupa inbreng. Ya, ada empat aset kita yang masuk ke inbreng dalam bentuk penguatan modal daripada Bank Banten. Oke? Terima kasih Pak Gub. Pada kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bank Banten Bambang Widyatmoko menerangkan,
Adanya tabungan pajak ini berawal dari audiensi yang dilakukan Gubernur Banten untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah dari pajak kendaraan, berupa pemutihan pajak kendaraan yang tidak dikenakan denda dari tahun sebelumnya. Selain itu, banyak dari masyarakat yang ingin membayar pajak namun kekurangan uang, sehingga kondisi ini kemudian diantisipasi oleh Bank Banten sebagai penyedia layanan keuangan untuk membantu merencanakan pembayaran pajak mereka. Dengan adanya kerjasama yang dilakukan Bapenda dengan Bank Banten dalam penyediaan tabungan pajak, masyarakat memiliki kelebihan diantaranya mempunyai estimasi biaya dalam jangka waktu sebelum jatuh tempo pajaknya, tidak dikenakan biaya administrasi atau bebas biaya, dan tidak ada setoran minimal. Sehingga pembayaran pertama merupakan saldo awal yang sisanya dapat dibayarkan sesuai dengan tenor pembayaran pajak. Hal inilah yang memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajaknya tepat waktu. Terkait dengan tabungan pajak, itu berawal dari inisiasi dan ide dasar dari Pak Gubernur untuk meningkatkan pendapatan pajak dari pajak kendaraan bermotor. Satu, melakukan pemutihan terhadap denda-denda pajak 2 tahun yang lalu. Nah, banyak pemilik kendaraan itu yang ingin membayar, namun uangnya kurang. Kondisi ini kemudian diantisipasi melalui Bank Banten bahwa bank membantu wajib pajak untuk merencanakan pembayaran sebesar pajak yang dimiliki. Jadi pada saat wajib pajak datang ke Bank Banten sudah kerjasama dengan Bapenda, kita bisa lihat aplikasi berapa sih pajak yang harus dibayar. Katakanlah 1 juta kendaraan bermotor roda 2, kurang 10 bulan lagi. Maka kita bikinkan aplikasi bahwa dia setiap bulan akan menabung minimal 100.000. Sehingga pada saat jatuh tempo pajak dia sudah punya uang sebesar 1 juta. Pertanyaannya, apa kelebihannya? Pertama, dia lebih punya estimasi yang tepat. Kurangnya berapa lama, dan harus ngangsur. Kemudian kita tidak kenakan biaya administrasi. Ya, bebas biaya. Dan tidak ada setoran minimal, langsung sebesar nilai angsuran yang sudah kita atur bersama. Sehingga harapan ini bisa menjawab keinginan Pak Gubernur bahwa Bank Banten sebagai banknya Pemprov bisa memberikan kontribusi di dalam mendorong menyadarkan para wajib pajak ini bisa memulai membayar pajak tepat untuk semua masyarakat Banten. Tetapi tentunya kebanyakan yang pertama ini adalah yang roda 2, para pemilik ojol terutama, yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan dan punya asosiasi dan grup. Mereka menyampaikan bahwa keinginannya ada, pendapatannya harian, tetapi tidak terkontrol. Nah, ini adalah yang tepat. Ya, kalau yang menengah ke atas tentunya tanpa menabung dia sudah punya. Tetapi kemarin kita diskusi dengan pihak Pemprov, dengan Kepala Bapenda, dengan Pak Sekda, harapan Pak Gubernur mungkin berawal dari tabungan rencana untuk pajak. Nanti bisa juga kita kembangkan untuk pajak-pajak perusahaan seperti pajak permukaan air segala macam. Kita bisa bangun aplikasi webnya, berapa besaran pajaknya dan berapa yang harus dilakukan rencana penyimpanan. Dengan adanya tabungan pajak diharapkan dapat memudahkan dan membantu masyarakat untuk membayar pajaknya tepat waktu dan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di wilayah Provinsi Banten.